Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang persamaan dan fungsi kuadrat mengenai pengertian dan gambar grafik fungsi kuadrat. Baik, kita langsung saja pada materi kita, yaitu mengenai pengertian fungsi kuadrat. Nah, apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus fungsi berikut. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a, b, c nya itu elemen bilangan real dan a nya itu tidak sama dengan 0. Nah, apa yang terjadi kalau A-nya sama dengan 0? Maka kalau A-nya sama dengan 0, berarti ini jadi 0 kali X pangkat 2, berarti 0, sehingga menyisakan Fx itu sama dengan Bx tambah C. Nah, ini bukanlah fungsi kuadrat, tetapi fungsi linier, sehingga di sini A-nya tidak boleh 0. Nah, dalam menggambar grafik fungsi kuadrat pada koordinat kartesius, lambang Fx dapat diganti Y dengan X-nya itu disebut variabel bebas dan Y disebut variabel terikat. Artinya nilai Y itu tergantung pada nilai X. Ya. Nah, kita lihat materi berikutnya, yaitu mengenai menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, dalam menggambar grafik fungsi kuadrat itu kita harus melalui beberapa langkah. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X. Jadi kalau titik potong pada sumbu X, maka Y-nya pastilah sama dengan 0. Sehingga bentuk Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Karena Y-nya 0, maka menjadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, bentuk ini tidak lain merupakan bentuk persamaan kuadrat. Nah, pada persamaan kuadrat, untuk mencari nilai X-nya itu ada berapa cara yang sudah kita pelajari. Ya, ada 3 cara. Yang pertama itu dengan pemfaktoran. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, menggunakan rumus ABC. Nah, silakan menggunakan cara yang mana. Nah, setelah kita menentukan titik potong pada sumbu X, maka kita masuk pada langkah kedua, yaitu menentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, karena titik potong pada sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Nah, untuk X sama dengan 0, kita substitusi ke sini, ganti X-nya 0, maka akan menemukan Y-nya itu sama dengan C. Sehingga titik potongnya itu adalah 0,C. Nah, setelah langkah pertama dan langkah kedua sudah selesai, kita masuk pada langkah ketiga, yaitu menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Nah, yang pertama, persamaan sumbu simetri. Nah, untuk sumbu simetri ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A. B-nya itu adalah ini nilai koefisien dari X, A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan persamaan sumbu simetri, kita lanjut pada koordinat titik balik. Nah, untuk mencari koordinat titik balik, kita membutuhkan nilai ini, nilai X ini, persamaan sumbu simetri, dan nilai optimum, ya, tentukan nilai optimumnya, sehingga nanti Y-nya itu adalah nilai optimum, X-nya itu adalah sumbu simetri.
Sehingga koordinat titik baliknya itu adalah negatif B per 2A yang ini ya. Negatif B per 2A, negatif D per 4A. Nah, inilah yang namanya nilai optimum, negatif D per 4A. D-nya itu apa? D-nya itu adalah diskriminan. Rumusnya B kuadrat kurang 4AC. Dia diskriminan. Nah, sebenarnya ini sudah selesai, tetapi biasanya kalau kita menggambar hanya menggunakan titik ini, kadang-kadang tidaklah mudah untuk digambarkan, sehingga kita membutuhkan yang namanya titik bantu. Ya, nah ini titik bantu jika dibutuhkan, tapi kalau tidak dibutuhkan ya tidak perlu. Nah, bagaimana cara mencari titik bantunya? Kita menentukan dulu nilai X, sembarang X. Ya, sembarang X, setelah kita tentukan sembarang X, kita substitusi ke sini. Nah, akan ketemu titik X, Y. Ya. Nah, kita lihat contohnya. Gambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5. Nah, dari sini ya penyelesaian. Dari sini kita sudah dapat nilai A-nya berapa? Nilai A-nya itu adalah 1, B-nya negatif 4, C-nya negatif 5. Nah, pertama-tama untuk menggambar grafik itu langkah pertamanya adalah menentukan titik potong sumbu X, yaitu Y-nya sama dengan 0. Ya, kita ganti Y-nya 0 sehingga mendapatkan X kuadrat kurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat. Nah, untuk menentukan nilai persamaan kuadrat ini di sini kita menggunakan metode pemfaktoran. Berarti cari dua buah bilangan yang hasil kalinya itu adalah negatif 5, penjumlahannya adalah negatif 4. Ya, kita cari hasil kalinya negatif 5. Hasil kalinya negatif 5. Berarti 1 kali 5, 5 di sini negatif. Nah, kita lihat di sini. Di sini penjumlahannya negatif, berarti bilangan yang besar itu negatif. Nah, kita lihat 1 kali negatif 5 itu negatif 5, 1 tambah negatif 5 itu negatif 4. Berarti di sini 1 dan negatif 5. Sehingga pemfaktorannya itu adalah X kurang 5, X tambah 1. Nah, ingat kalau pada perkalian itu A kali B sama dengan 0, maka ini artinya bahwa A-nya sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0. Udah. Nah, andaikan ini A, ini B, berarti kan ini sama dengan 0 atau ini sama dengan 0. Ya, sehingga X kurang 5 sama dengan 0 atau X tambah 1-nya sama dengan 0. Nah, perhatikan ini. Ini adalah persamaan linear satu variabel. Ya, sehingga mudah kita menentukan nilai X-nya. Kalau kedua ruas kita tambahkan 5, maka akan menghasilkan X-nya sama dengan 5. Ini kalau kedua ruas kita kurangkan 1, maka menghasilkan X sama dengan negatif 1. Jadi X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan negatif 1. Nah, tadi Y-nya sama dengan 0. Sehingga titik potong sumbu X-nya itu adalah negatif 1,0 dan 5,0. Ya, negatif 1,0 dan 5,0. Nah, ini titik potong sumbu X-nya. Kita lanjut pada titik potong sumbu Y. Nah, titik potong sumbu Y ini berarti X-nya sama dengan 0. Ya. Nah, tadi Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5. Nah, ganti X-nya 0. Ya. Ganti X-nya 0 berarti 0 kuadrat kurang 4 kali 0 berarti 0 kurang 5 berarti hasilnya Y sama dengan negatif 5. Ini kan sama saja tadi ya. Y sama dengan C.
C-nya negatif 5 ya, sehingga titik potong sembunyinya itu adalah 0, negatif 5. Nah, kita lihat angka ketiga, sumbu simetri dan koordinat titik balik. Nah, kita cari dulu persamaan sumbu simetrinya, yaitu X sama dengan negatif B per 2A. B nya tadi negatif 4, A nya 1, sehingga menghasilkan negatif dari negatif 4 bagi 2 kali 1. Negatif kali negatif itu positif, positif 4 bagi 2 yaitu 2, sehingga persamaan sumbu simetrinya itu adalah X sama dengan 2. Nah, kita lihat untuk menentukan koordinat titik balik dibutuhkan nilai optimum. Ya, nilai optimumnya itu adalah Y sama dengan negatif D per 4A. Ini D nya tadi apa? B kuadrat kurang 4AC per 4A. B nya itu adalah negatif 4, A nya itu adalah 1, C nya negatif 5 ya, sehingga dapat negatif dari negatif 4 kuadrat kurang 4 kali 1 kali negatif 5 bagi 4 kali 1. Negatif 4 pangkat 2 16, negatif 4 kali 1 negatif 4, negatif 4 kali negatif 5 positif 20, 16 tambah 20 36, 4 kali 1 4, sehingga hasilnya negatif 36 bagi 4. 36 bagi 4 itu 9, sehingga hasilnya negatif 9. Nah, inilah nilai optimum. Nah, sumbu simetri, nilai maksimumnya itulah koordinat titik balik. Jadi koordinat titik baliknya adalah 2, negatif 9. Nah, di sini saya tidak menggunakan titik bantu, sehingga langsung kita gambarkan. Nah, tadi A nya itu adalah 1, B nya negatif 4, C nya negatif 5, sehingga titik potong dengan sumbu X nya itu adalah 5,0 dan negatif 1,0. Negatif 1,0 kita kasih diperbesar ya, supaya lebih jelas. Oke. Nah, di sini titik potong sumbu X 5,0 dan negatif 1,0. Jadi ini 5,0 dan negatif 1,0 ya, titik potong sumbu X nya. Nah, terus titik potong dengan sumbu Y 0, negatif 5. Jadi X nya 0, Y nya negatif 5 nih. Lanjut sumbu simetri X sama dengan 2 nih, X sama dengan 2 nih. Dan nilai optimumnya Y sama dengan negatif 9 nih. Negatif 9. Sehingga titik pertemuan antara sumbu simetri dan nilai optimumnya itu adalah titik balik atau titik puncaknya 2, negatif 9. Nah, setelah kita menentukan titiknya semua ini, barulah kita gambarkan menghasilkan ini grafiknya ya, untuk X kuadrat kurang 4X kurang 5, titik potongnya itu adalah negatif, titik potong sumbu X nya itu negatif 1,0 dan 5,0, dan titik potong sumbu Y nya ini 0, negatif 5, dan titik puncaknya adalah 2, negatif 9 ya. Jadi itu materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini dapat dipahami dengan baik dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan mengenai fungsi kuadrat.